Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, kita ketemu lagi ya di tutorial fisika dasar 1. Pada pertemuan kedua, ini sesi kedua ini ya, kita akan membahas tentang kinematika. Sebelumnya kita sudah membahas tentang besaran dan satuan, kemudian vektor. Maka pertemuan ini kita akan membahas tentang kinematika ya. Ini berkaitan dengan gerak suatu benda. Oke, dalam kinematika mempelajari gerak suatu benda ya. Sini mempelajari gerak suatu benda, kita tanpa meninjau penyebab benda itu bergerak ya. Jadi yang dianalisis adalah biasanya atau umumnya adalah kecepatan benda, kemudian perpindahan benda, posisi dan seterusnya. Oke, tidak menghitung penyebab benda itu bergerak. Baik, sebelum masuk ke kinematika, ada besaran-besaran yang perlu kita ketahui terlebih dahulu, yaitu diantaranya tentang jarak perpindahan. Ya, kita next dulu ke slide yang kosong. Nah, pada gerak itu ada besaran yang nama jarak, ada perpindahan. Ini jarak tempuh ya. Dalam hal ini dikatakan jarak tempuh. Oke, ini dua hal yang berkaitan dengan gerak suatu benda. Oke, sebelum masuk ke dua besaran ini, kita lihat dulu apa definisi gerak. Ya. Gerak itu kalau dalam ilmu fisika adalah perubahan kedudukan suatu titik terhadap titik yang lain. Perubahan kedudukan suatu titik terhadap titik yang lain. Jadi titik yang lain disebut dengan titik acuan. Misalnya sebuah mobil bergerak terhadap pohon. Sebuah mobil bergerak terhadap gedung. Maka mobil bisa dianggap sebagai suatu titik dan pohon atau gedung bisa dianggap titik yang lain, dalam hal ini adalah titik acuannya. Misalnya kita definisikan di sini A ya. Ini A, oke. Di sini B ya. Dan di sini C. Oke. Sebuah benda bergerak ya dari A menuju B, sebuah benda ya. Ini bergerak menuju B, kemudian berpindah lagi menuju C. Oke. Ya, di sini dikatakan ada yang namanya perpindahan terhadap titik acuan ya. Titik acuan awal adalah A, benda tersebut kemudian bergerak ke kiri menuju titik B, kemudian berpindah lagi ke titik C. Oke. Dalam hal ini jarak tempuh yaitu ya jarak tempuh itu jarak dari A ke B ke C, yaitu lintasan, panjang lintasannya ya. Nah ini, itu adalah jaraknya. Sedangkan untuk perpindahan, kita tinjau titik awal dan titik akhirnya saja, kita hitung jaraknya. Nah ini, ya, ini adalah perpindahannya. Jadi di sini terlihat perbedaan dari perpindahan dan jarak tempuh. Kalau kita misalkan di sini 5 meter, di sini 5 meter, dan di sini 5 meter, maka jarak tempuh benda tersebut dari A ke B ke C adalah S, sama dengan 5 ditambah 5. 5 meter ditambah 5 meter ya, sama dengan 10 meter. Kemudian
perpindahannya S vektor. Jadi jarak tempuh itu adalah besaran skalar, S dalam hal perpindahan adalah besaran vektor ya, sama dengan 5 meter. Nah, dalam hal ini kita sebutkan arahnya ya, 5 meter. 5 meter kalau ini sumbu X ya, kita bisa sebutkan arah dalam sudut. Kalau ini sumbu X, sumbu Y, maka sudutnya adalah dihitung dari sumbu X positif, yaitu sebesar 120 derajat. Ya, 120 derajat. Arah 120 derajat terhadap sumbu X positif. Nah, oke. Mudah-mudahan sedikit bisa dipahami ya perbedaan antara jarak tempuh dan perpindahan. Atau saya ulangi lagi, saya hapus ya. Oke. Saya buat ilustrasi yang lain adalah seorang anak berjalan ya dari A kemudian menuju B, kemudian menuju C. Oke. Ini jaraknya adalah 4 meter. Ini adalah jaraknya 3 meter. Jadi seorang anak berjalan ke arah timur sejauh 4 meter, kemudian ke arah utara sejauh 3 meter. Maka jarak tempuh anak tersebut adalah jarak tempuh tadi S sama dengan 4 meter ditambah 3 meter sama dengan 7 meter. Sedangkan perpindahannya adalah kita lihat titik awal yaitu A dan titik akhir yaitu C. Kita hitung jaraknya. Ya, jaraknya ini yaitu 5 meter. Dari pakai Pitagoras ya, yaitu sama dengan 4 kuadrat ditambah 3 kuadrat diakarin sama dengan 5 meter. Karena ini besaran vektor maka harus disebutkan arahnya, yaitu 5 meter terhadap sebesar sudut theta terhadap sumbu X. Ya, ini kan, nah ini sumbu X di sini ya, ini sumbu X positif, ini sumbu Y positif. Nah, tetanya ini bisa dicari dengan hubungan tan theta sama dengan 3/4 theta, bisa dicari besarannya. Oke, itu adalah jarak tempuh dan perpindahan. Kemudian ada istilah lain yaitu kecepatan dan kelajuan ya. Ada namanya kecepatan, ada kelajuan. Ini adalah besaran yang ini besaran vektor V disimbolkan dengan V, yang ini besaran skalar disimbolkan dengan V ya. Kecepatan V ada arah vektornya dan kelajuan ada V gitu. Nah, definisinya apa atau rumusnya apa? Di sini bisa kita hitung adalah kecepatan itu adalah perpindahan. Jadi yang kecepatan sama dengan perpindahan tadi, perpindahan itu S vektor dibagi waktu tempuhnya T ya. Sedangkan kelajuan V sama dengan jarak tempuh S dibagi waktunya T. Oke. Perhatikan di sini tanda ini adalah vektor tadi perpindahan, yang ini adalah jarak ya. Ini T adalah waktu tempuhnya. Saya ambil ilustrasi yang tadi. Misalnya seorang anak tadi ya, atau contoh yang lain deh. Seorang anak berjalan ke kanan 5 meter ya. Kanan 5 meter, kemudian berbalik ke kiri 3 meter ya. Kanan 5 meter, berjalan balik lagi ke kiri 3 meter. Waktu yang diperlukan adalah dari tadi yang berjalan dari sini ke sini dan dari sini ke sini misalnya adalah 5 detik ya. 5 detik. Jadi waktunya adalah 5 detik.
Waktu dari titik awal ke sini, kemudian balik lagi ke sini adalah 5 detik. Tentukan kecepatan anak berjalan, kemudian tentukan kelajuan anak berjalan. Maka dalam hal ini kita bisa hitung, yaitu kecepatan sama dengan V sama dengan perpindahan dibagi waktu tempuhnya. Sedangkan tadi kita dapatkan perpindahan adalah kita hitung, kita cari dengan menghitung jarak titik awal dan titik akhirnya. Dari sini ya, ini S-nya, S vektornya ini. Nah, yaitu 2 meter ya. F sama dengan 2 meter ke kanan. Dibagi waktu tempuhnya itu 5 ya, detik. Jadi 2 per 5, 0,4 meter per sekon ke kanan. Ini kecepatannya ya. Sedangkan untuk kelajuannya adalah jarak tempuh. Jarak tempuh si anak adalah dari sini ke sini, kemudian ke sini adalah 5 ditambah 3 ya. Jadi V sama dengan 5 ditambah 3 dibagi 5 ya. Sama dengan 8 bagi 5 ya. 1,6 meter per sekon. Oke, ini adalah kecepatan dan kelajuan. Semoga bisa dipahami ya dengan contoh yang singkat ini. Oke. Kemudian ada istilah percepatan ya. Percepatan. Percepatan. Ada besaran lain yang namanya percepatan. Oke. Di sini percepatan adalah besarnya kecepatan tiap detik ya. Besarnya berubah kecepatan tiap detik tapi berubahnya itu konstan. Lebih jelasnya begini nih. Kalau kita berjalan pada lintasan yang lurus misalnya, di sini kecepatan awalnya adalah 2 meter per sekon, kemudian 1 detik kemudian kecepatannya tetap 2 meter per sekon, kemudian 1 detik kemudian kecepatannya tetap, ini 1 detik kemudian ya, kecepatannya masih tetap 2 meter per sekon, maka 1 detik berikutnya kecepatannya tetap 2 meter per sekon sampai dengan akhir di sini ya. 1 detik, 1 detik, kecepatannya tetap tidak berubah sebesar 2 meter per sekon. Maka di sini dikatakan benda tersebut bergerak lurus tidak mempunyai percepatan, yaitu kecepatannya tetap tiap detik ya. Kecepatannya tetap tiap detik yaitu 2 meter, 2 meter, 2 meter. Tidak bertambah kecepatannya. Berbeda dengan kasus yang kedua, misalnya sama, benda yang sama, dia bergerak dari 2 meter per sekon, detik berikutnya dia 4 meter per sekon, detik berikutnya dia 6 meter per sekon, detik berikutnya 8 meter per sekon, detik berikutnya 10 meter per sekon, sampai di terakhir 12 meter per sekon. 12 meter per sekon. Maka di sini, di setiap detik itu kecepatannya bertambah. Bertambahnya dengan konstan sebesar 2 meter per sekon tiap detik. Ya, pertambahan 2 meter per sekon tiap detik ini disebut dengan percepatan yang simbolnya adalah A sama dengan 2 meter per sekon kuadrat. Artinya, kecepatan benda bertambah sebesar 2 meter per sekon tiap detik. Ini ya, ini maksud adalah percepatannya. Kalau yang tadi ini bisa dikatakan percepatan benda itu adalah 0 ya, tidak bertambah tiap detiknya. Sedangkan yang ini detik pertama bertambah tetap sebesar 2 meter per sekon. Oke, itu adalah besaran-besaran awal yang penting dalam memahami gerak ya atau kinematika.
kita lanjutkan di pembahasannya, yaitu tentang gerak lurus. Oke, gerak lurus ini termasuk dalam gerak satu dimensi ya. Artinya dimensinya kalau nggak ke kanan ke kiri, atas atau bawah ya, gerak lurus. Ini gerak dalam satu dimensi. Berarti nanti ada gerak dalam 2 dimensi dan 3 dimensi ya. Oke. Di sini kita akan bahas satu dimensi. Di sini gerak lurus adalah gerak pada lintasan lurus. Ya, ingat, gerak pada lintasan yang lurus. Nggak boleh lintasannya berbelok sedikit pun. Jadi lurus nih. Pada gambar di sini lintasannya lurus. Oke. Kemudian gerak lurus ini dibagi jadi 2, yaitu gerak lurus beraturan disingkat dengan GLB, dan gerak lurus berubah beraturan disingkat dengan GLBB nanti ya. Oke, kita bahas yang GLB dulu. Gerak lurus beraturan adalah gerak pada lintasan lurus dengan percepatan. Percepatannya konstan. Percepatannya adalah 0 ya. Percepatannya bukan konstan, tapi percepatannya 0. Kalau percepatan konstan itu berarti kan percepatannya ada nilainya 1, 2, 3. Artinya dia bukan gerak lurus beraturan ya. Di sini adalah yang konstan adalah kecepatannya. Kecepatannya konstan tiap detik sehingga percepatannya adalah 0. Oke ya. Jadi di sini kita lihat gambar 1. Awalnya benda ini bergerak dengan kecepatan awal V0, kemudian detik pertama kecepatannya tetap V0 ya. Nanti detik berikutnya tetap V0 ya. Jadi di sini dikatakan benda ini tidak mengalami perubahan kecepatan. Kecepatannya konstan atau A-nya sama dengan 0 ya. Nah, kemudian kita ingin mencari jarak ya setelah dia bergerak T sekon, maka rumusnya adalah yang ini. Ya, ini adalah jarak tempuh benda setelah T sekon, yaitu kecepatan awal dikali waktunya aja. Sehingga dari sini kita bisa kembangkan, kalau ditanya T, maka rumusnya adalah XT dibagi V0. Ya. T dan V0 ini kan indeks saja ya. T dan 0 ini indeks. 0 ini mengatakan kecepatan awal, T di sini adalah jarak atau kecepatan pada waktu tertentu. Kalau ditanya V0, maka sama dengan XT dibagi dengan T. Ya. Oke, dari sini ya. Ini adalah gerak lurus beraturan. Kita lihat contohnya. Sebuah benda bergerak lurus dengan kecepatan konstan. Di sini ada kata kunci kecepatan konstan sebesar 10 meter per sekon selama 15 detik. Oke. Sehingga di sini kita bisa simbolkan ini V0. Ya, ini adalah T. Nah, ditanya berapa jauh jarak yang ditempuhnya. Jarak yang ditanya adalah XT. Nah, jadi benda itu bergerak lurus dengan kecepatan 10 meter per sekon, kecepatan konstan ya, selama 15 detik. Maka jarak tempuhnya berapa? Nah, ini rumusnya. XT sama dengan V0 kali T sama dengan 10 kali 15 sama dengan 150 meter. Ya, mudah ya. Contoh kedua. Sebuah benda bergerak lurus dengan kecepatan konstan. Masih dengan kecepatan konstan, yaitu 5 meter per sekon, dari titik A ke titik B yang berjarak 50 meter. Berarti ini X, T sudah diketahui. Dan ini V0. Tanya, berapa lama benda tersebut menempuh jarak AB? Ditanya T. Jadi rumusnya adalah T sama dengan XT dibagi V0, yang sama dengan 50 dibagi 5, sama dengan 10 sekon. Ya. Jadi kan rumusnya ya sudah dari sini. K T sama dengan XT dibagi
V0. Oke. Ini XT-nya 50, V0-nya 5. Selanjutnya, adalah gerak lurus berubah beraturan. Gerak lurus berubah beraturan. Oke, kita lihat yang tadi. Yang contohnya adalah ini gambarnya ya. Itu gerak dengan kalau tadi kecepatan konstan, yang ini percepatannya konstan. Percepatannya konstan, percepatannya bisa 2, 1, ya. 5 meter per sekon kuadrat ya. Oke, lihat di sini. V0 bergerak awalnya ya. Misal tadi contohnya 2, kan tadi contohnya awalnya 2 meter per sekon kecepatan awalnya. Kemudian setelah 1 detik, T sama dengan 1, kecepatannya menjadi 4 meter per sekon. Dari sini kita bisa hitung A-nya yaitu 2 meter per sekon kuadrat. Ya. Oke. Jadi di sini, kalau di sini rumusannya, kalau secara umum rumusannya adalah ini, VT sama dengan V0 ditambah A kali T. Dengan A adalah percepatannya, T adalah waktu tempuhnya, V0 adalah kecepatan awalnya. Ya. Jadi VT di sini, VT-nya di sini yaitu V0 ditambah A dikali T-nya ya. Kemudian XT dari jarak dari sini ke sini sama dengan V0T ditambah setengah A T kuadrat. Dua rumus ini ya. Nah, dari dua rumus ini nanti bisa dikembangkan, dicari T-nya kalau diketahui VT dan V0, atau diketahui XT dan V0, ditanya A-nya, dan seterusnya bisa dibolak-balik saja. Yang perlu diingat di sinilah, jika percepatannya berharga positif, nah percepatan ini kan berarti besaran vektor, maka dia dipercepat. Ya. Jika percepatannya negatif, maka dia diperlambat. Maksudnya diperlambat itu yang tadinya kecepatannya 10, turun menjadi 8, turun menjadi 6, turun menjadi 4, turun menjadi 2, dan turun akhirnya 0 gitu. Artinya dari kecepatan yang tinggi menjadi menurun. Kalau ini adalah dipercepat positif, artinya naik terus ya. Nah itu. Pada gerak lurus yang diperlambat, benda suatu saat akan berhenti. Artinya dalam hal ini VT-nya nantinya 0. Jika benda bergerak tanpa kecepatan awal, ya, dalam gerak lurus berubah beraturan, sebuah benda bergerak tanpa kecepatan awal, V0-nya adalah 0. Oke, ini ya hal-hal yang penting dalam GLB. Berbeda ya dengan tadi GLBB, kalau GLB itu P-nya yang konstan, yaitu A-nya 0, pada GLBB A-nya konstan. Ya. Kita lihat contohnya. Sini contohnya adalah sebuah benda bergerak lurus. Gerak lurus dengan kecepatan awal. Dengan kecepatan awal di sini, kecepatan awal V0 ya. V0 sama dengan 5 meter per sekon. Dan percepatan 2 meter per sekon kuadrat, ini A. Jadi V0 ada A. Kemudian tentukan besar kecepatan benda dan jarak yang ditempuh setelah bergerak 10 detik. Berarti kecepatan benda ditanya VT dan jarak yang ditempuh setelah bergerak 10 dan XT. Oke. Ya, rumusnya di sini ya. VT sama dengan V0 plus AT. V0-nya 5, A-nya 2, T-nya 10 detik. Ya, kalikan saja ini 2 kali 5, 2 kali 10, 20 tambah 5, 25 meter per sekon satuannya karena dia kecepatan. Kemudian XT adalah V0T plus setengah AT kuadrat. V0-nya 5, T-nya 10 ditambah setengah, A-nya 2 dikali 10 kuadrat. Satuannya meter. Sama dengan 150 meter. Oke. Rumusnya ini ya. Ini masih pakai rumus awal, belum di otak-atik. Sekarang kita lihat yang contoh yang selanjutnya. Sebuah benda bergerak lurus, berubah beraturan, dan mencapai kecepatan 20 meter per sekon dalam waktu 5 detik. Ini T, 5 detik, mencapai kecepatan 20 meter per sekon. Ini VT-nya. Ini VT, ini VT, ini T-nya. Yang ini T-nya 5.
T-nya 5 ya. Ini VT, ini T. Jika benda bergerak tanpa kecepatan awal, V0-nya ini tanpa kecepatan 0, V0-nya 0 ya. V0 sama dengan 0. Berapakah jauh jalan yang ditempuh setelah 5 detik tersebut? Nanti ditanya X sama dengan titik berapa ya. XT sama dengan, ini kan rumusnya, XT sama dengan V0T plus setengah AT kuadrat. Ya, sama dengan V0T, V0-nya 0 kali T-nya 5 plus setengah A. Nah, A-nya berapa? A-nya belum diketahui, T kuadrat. 5 kuadrat. Nah, A-nya kan nggak tahu. A-nya nggak tahu, dicari dulu A-nya di sini. Yaitu pakai rumus yang ini. VT sama dengan V0 plus AT. Dari sini diperoleh VT min V0, VT min V0 sama dengan AT. Ya. A sama dengan VT min V0 dibagi T. Ya. Rumusan untuk mencari A. 20 dikurang 0 dibagi 5. Ini 4 meter per sekon. Dapat. Masukin ke sini. Sehingga di sini 0 kali 5 plus setengah 4. Nah, ini 4 dari sini. Kali 5 kuadrat sama dengan 50 meter per sekon. Oke ya. Oke. Sekarang contoh gerak lurus pada bidang Y ya. Kalau tadi bidang X ya. Kalau ini bidang Y itu yaitu gerak jatuh ya. Gerak jatuh dan gerak vertikal ke atas. Ada dua. Gerak jatuh dan gerak vertikal ke atas. Oke, pembahasan lebih detailnya akan disajikan pada video berikutnya ya, supaya tidak kepanjangan durasi videonya. Baik, mungkin video pertama cukup sekian, nanti akan dilanjutkan pada video yang kedua, masih tentang gerak lurus ya, yaitu gerak jatuh dan gerak vertikal ke atas. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.